Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif di sore ini atas nama Pak Wahyudin SPDI. Semoga Siap. Allah berikan kesehatan, kelancaran menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya saya ajukan. Untuk mengawali rangkaian kegiatan ujian ini, kepada saudara dimohon untuk membuka Al-Quran. Surat yang dibaca adalah Al-Hujurat ayat 1-5 dan yang ditulis adalah ayat 1. Disilakan Pak Wahyudin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعروا له بالقول كجحر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan menulis ayat 1. 1 menit.
Sudah. Tunjukkan, Pak. Baik. Terima kasih, terima kasih. Kasih. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu uji pengetahuan. Pertanyaan pertama, Pak. Si Pak Wahyudin ini guru SD atau guru TK? SD, dokter. SD ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, apakah semua masalah pada pembelajaran juga itu termasuk masalah PTK? Kalau terkait dengan permasalahan yang di sekolah, ada beberapa yang masuk juga bisa di PTK-kan untuk permasalahan siswa yang ada di sekolah. Terkait di mana bagaimana untuk hasil kondusifnya, terus sementara itu PTK lebih menitik beratkan pada proses penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi terhadap masalah-masalah. Jadi tidak semua permasalahan yang ada di sekolah itu bisa di PTK-kan itu. Oke. Bisakah diuraikan materi pokok bahasan pada modul ajar? Biasanya kan pada modul ajar itu kan ada materi ya, pokok bahasan. Nah, bisa dijelaskan apa, mengapa, dan bagaimana Pak Wahyudin membelajarkannya? Itu materi. Kan materi itu kan yang berkaitan dengan apa, mengapa, dan bagaimana ketika Pak Wahyudin akan mengajarkannya. Terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana di materi pokok bahan ajar, bagaimana bisa kita mencakup konsep atau prinsip atau keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dasar yang dicapai. Dua, bagaimana kita merancang dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, terus bagaimana kita mencakup penjelasan yang mudah dipahami. Pada modul ajarnya Pak Wahyudin itu apa judul materinya? Quran Surah Al-Hujurat. Bisa dijelaskan? Terkait dengan yang kami angkat nanti di modul PJBL ini, yaitu bagaimana bisa siswa membaca dan menulis Quran Surah Al-Hujurat. Itu. Dijelaskan materinya? Kan saya minta dijelaskan. Terkait dengan Quran Surah Al-Hujurat 14, bagaimana kita ada di dalamnya tolong menolong. Yang kedua, bagaimana setidaknya peserta didik bisa dalam hal di penjelasan surah Al-Hujurat itu bagaimana persatuannya peserta didik, terus bagaimana juga etika dalam berkomunikasi, terus bagaimana menyelesaikan perselisihan, dan terus bagaimana kewaspadaan terhadap fitnah
dari itu suntikan al-hajarat. Terus juga Bu, bagaimana dia bisa dalam keimanan, keislaman terhadap apa dalam hal di Quran surah Al-Hujurat itu siswa. Oke. Tema apa yang dipilih dalam proyek P5 PPRA? Gaya hidup berkelanjutan terkait dengan sampah. Terkait dengan lingkungan ya? Iya. Nah, kalau lingkungan sekolah itu terjadi musibah, kebakaran, atau tanah longsor, nah bisa disebutkan nilai atau elemennya jika lokasi itu atau lingkungan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu terkait dengan elemen, yaitu aku sayang bumi, masuk di situ untuk sayang bumi terkait dengan akhlak dan gotong royongnya. Kira-kira menurut Pak Wahyudin, apa manfaat teori belajar pada perangkat pembelajaran? Artinya manfaat penguasaan teori belajar pada perangkat pengembangan perangkat pembelajaran maksudnya. Manfaatnya yaitu bagaimana untuk membantu guru memahami bagian peserta didik belajar, proses informasi dan mengembangkan keterampilan yang efektif dan efisien. Bagaimana keterkaitan antara komponen perangkat pembelajaran itu? Bagaimana keterkaitannya? Keterkaitan dari pembelajaran dengan teori, yaitu dalam hal pengajaran atau dalam hal membuat media bagaimana supaya siswa dalam hal menjadikan panduan utama dalam proses pendidikan dan tujuan yang jelas akan membantu dan menentukan komponen-komponen lain pembelajaran seperti pemilihan metode pengajaran, materi, dan evaluasi. Apa manfaat perumusan KKTP pada modul ajar? Kan pada modul ajar itu ada yang namanya KKTP. Apa manfaatnya? Manfaat dari KKTP yaitu bagaimana dia bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sudah tercapai. Bisa diberikan contoh? Terus contohnya bagaimana peserta didik dapat mengikuti dan menjalankan contohnya bagaimana bisa peserta didik itu bisa menjelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh guru.
Oke. Ini persoalan PTK ya. Sudah berapa jurnal yang Pak Wahyudin hasilkan terkait dengan penelitian tindakan kelas? Belum kalau PTK waktu masih S1. Kalau Selama menjadi guru? Iya, Selama menjadi guru belum pernah. belum pernah. Tapi pernah membaca buku PTK. Iya. Pertanyaan saya, mengapa keterampilan penelitian tindakan kelas itu penting bagi guru? Untuk mengetahui tingkat atau yaitu supaya bagaimana sebagian peserta tadi didik memberikan alternatif media pembelajaran yang dapat diterapkan dan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Oke, kembali lagi pada modul. Pada modul itu kalau TPACK itu, TPACK itu masuk pada ranah apa itu? Penilaian atau pada model atau metode atau apa? Masuk metode. Hah? TPACK? Dia masuk di pembelajaran atau bisa dibandingkan dengan media. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan pada modul ajar? Artinya penerapannya pada modul ajar itu bagaimana? TPACK-nya itu, TPACK-nya. Yaitu penerapannya bagaimana supaya guru perlu memahami materi pembelajaran terus secara mendalam agar dapat memilih teknologi tepat untuk mendukung penyampaian materi. Terus mempertimbangkan usia, minat gaya belajar, supaya kemampuan teknologi peserta didik juga bisa mampu. Juga bagaimana pembelajaran yang ingin dicapai dengan melalui TPACK untuk berpikir secara kritis dan kreativitas. Karena TPACK itu dia berwarasan dengan teknologi informasi atau konten. Apa itu arti TPACK? Arti dari TPACK itu apa? Ya. Arti dari TPACK? Yaitu pembelajaran teknologi, yaitu pembelajaran teknologi tentang isi atau materi pembelajaran pedagogik dan teknologi. Terus TPACK merupakan kerangka kerja yang mengikis pengetahuan teknologi pedagogik dan konten. Itu. Oke. Menurut Pak Wahyudin, apa yang menonjol dari kedua kurikulum antara Merdeka Belajar dengan kurikulum 2013? Yaitu perbedaan dan yang menilai kurikulum dan kreativitas belajar. Kurikulum 2013 itu berfokus pada standar pencapaian kompetensi. KUMER berpusat pada kebutuhan minat dan potensi individu anak.
perbedaan yang paling menonjol maksud saya. Perbedaan yang menonjol yaitu terkait dengan dia berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa, sedangkan K13 itu hanya berfokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Perbedaan yang menonjol yang lain apa? Yaitu karakternya dan keterampilannya. Oke. Pada lokakarya itu kan ada modul teori belajar dan pembelajaran, ya? Yep. Boleh disebutkan jenis-jenis teori belajar. Pertama teori behaviorisme. Behavioristik. Bagaimana dia mempelajari perilaku manusia dan perubahannya. Terus konstruktivisme. Ya, terus teori belajar sosial. Ya, dijelaskan itu yang konstruktivisme itu yang bagaimana? Yaitu bagaimana pendekatan dalam psikologis pendidikan yang yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif individu. Itu. Sedangkan untuk kognitivisme yaitu bagaimana dia berfokus pada bagaimana individu berproses informasi dan bagaimana proses mental seperti persepsi, perhatian, dan memori. Teori apa belajar lagi yang diingat? Sosial, teori belajar sosial. Iya, yang bagaimana itu teori belajar sosial? Yaitu bagaimana dia menjelaskan tentang belajaran yang dilakukan melalui pengamatan pengusahaan dan meniru perilaku. Nah, dari sekian yang sudah disampaikan jenis-jenis teori belajar, menurut Pak Wahyudin, teori mana yang cocok penerapannya pada materi yang ada pada modul? Yaitu teori humanistik. Alasannya? Karena bisa memanusiakan manusia. Terus yang kedua juga teori konstruktivisme. Bagaimana bisa siswa menghafal surah Al-Hujurat? Oke. Saya rasa cukup. Sekarang dilanjutkan dengan cuplikan mengajar. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, untuk di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk datang di sekolah ini. Nah, Nadim, terkait kedatangan kita di sekolah, alhamdulillah kita membawa amanah dari orang tua kita. Jadi kita ini anak-anakku sekalian datang di sekolah ini untuk membawa amanah dari orang tua, yaitu bagaimana kita bisa belajar dengan baik di sekolah, mematuhi guru dan ibu-guru di sekolah. Anak sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita belajar. Baik, anakku sekalian, untuk saya persilakan dulu untuk ketua kelas untuk memimpin doanya untuk sebelum kita belajar. Ya, doa belajar nanti, yaitu ketua kita ya kita Natasya. Ya, alhamdulillah Natasya maju ke depan nak, sebelum kita belajar kita bersama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, jadi alhamdulillah untuk ketua kelas ini terima kasih sudah memimpin doanya di awal pembelajaran kita. Ya, jadi anakku sekalian, sebelum kita belajar dan tadi sudah kita berdoa, saya mau cek dulu anakku sekalian siapa yang hadir tidak hadir pada hari ini. Iya. Baik anakku sekalian, ya siapa nak yang tidak hadir pada pembelajaran kita di pagi hari ini? Oh, Rahmat. Iya. Kenapa nak? Oh, sakit. Ada surat izinnya. Iya. Itu ya kalau kita tidak hadir atau ada halangan nak, kita minta izin atau sampaikan kepada temannya Nadi untuk bagaimana kita menyampaikan kepada guru supaya guru juga tahu bahwa oh si Rahmat dari izin karena sakit. Baik. Ya, anakku sekalian, untuk hari ini apa kabar untuk hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Ya, alhamdulillah anakku sekalian. Jadi di pembelajaran kita di pagi hari ini, bagaimana kita bisa menuliskan surah Al-Hujurat dan bagaimana bisa membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini
yaitu membaca surah Al-Hujurat dan bagaimana kita menuliskan sebentar. Jadi ada untuk bagaimana siswa menuliskan, anakku sekalian, untuk menulis surah Al-Hujurat. Iya, jadi anakku sekalian, untuk di pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana anakku sekalian bisa membacakan surah Al-Hujurat dengan baik. Ya, jadi setelah kita bersama-sama membaca dulu nak, sebelum saya menyuruh satu persatu anakku naik membaca surah Al-Hujurat. Maka sebelum itu saya tanya kepada anakku, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Iya, siapa? Oh, baik. Iya. Oh, Natasha. Iya, selaku wali kelas kan contoh terbaik kepada teman-temannya. Iya. Angkat tangan siapa yang masih Iqra? Iya. Iya, ini juga perlu nanti karena di setiap di masjid itu ada TK TPA. Jadi saya sarankan supaya kalau kita di sekolah ini harus ke tingkat TK TPA nanti untuk belajar membaca Al-Quran, karena di mana di kita di kegiatan hari ini bagaimana kita bisa membaca surah Al-Hujurat dan bagaimana kita bisa menulis surah Al-Hujurat dengan baik. Ya, kita bisa sama-sama membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Iya. Jadi insyaallah sebentar sebelum kita menuliskan surah Al-Hujurat, kita sama-sama membaca dulu. Dan alhamdulillah Bapak Guru tadi membaca, maka setelah itu anak-anak bisa membacakan surah Al-Hujurat. Ya, katakanlah siapa yang pertama dulu membacakan yang sudah Al-Quran besar, ya, supaya bisa memberikan contoh kepada teman-temannya membacakan surah Al-Hujurat. Ya, siapa nak? Siapa? Denis, ya. Denis maju ke depan untuk mewakili kelompoknya untuk membaca surah Al-Hujurat. Ya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk anak kita. Untuk sudah Denis sudah membacakan surah Al-Hujurat. Ya. Siapa lagi nak yang bisa naik membacakan surah Al-Hujurat? Ya, seperti Denis tadi. Iya, karena ada sudah beberapa teman yang naik membacakan surah Al-Hujurat. Iya, untuk di yang lain lagi yang perempuan, ya. Nah, lupa, iya. Baik. Iya, Nanda lupa untuk naik membacakan surah Al-Hujuratnya. Iya, jangan malu untuk membaca, karena di mana ini Al-Quran merupakan kitab. Ya, merupakan kitab. Ya, jadi ini
kitabnya orang Islam. Kita selaku beragama Islam, inilah kitab kita. Ini ya kitab kita kan ini di mana di Al-Quran ini diturunkan, ya, diturunkan melalui malaikat Jibril terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi anakku sekalian, ini adalah kitabnya orang Islam. Jadi lalu kita membaca, mempelajarinya, ya, karena ya ini merupakan ya, penerang di kubur kita nanti. Ya, pada saat kita sudah meninggal, biasa kita dengarkan ceramah ustaz yang bisa menerangi kuburan kita. Kalau kita sudah meninggal itu baca Al-Quran kita. Al-Quran juga bisa menjadi penolong, ya, cahaya pada saat di kegelapan di kuburan nanti kalau kita meninggal. Nah, itu kenapa kita harus membaca, karena ya di Al-Quran itu adalah kitab kita. Ya, Denis tadi sudah membacakan, alhamdulillah. Ya, sekali lagi kita sama-sama membacanya supaya anak-anak bisa lancar baca Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alim habir. Iya, jadi alhamdulillah dua perwakilan tadi membaca membaca surah Al-Hujurat. Iya, jadi saat tadi sudah Ulfa, Denis, ia membacakan surah Al-Hujurat. Jadi salam, mudah-mudahan kita dalam hal membaca surah Al-Hujurat ini bisa mendapatkan berkahnya. Ya, karena kenapa? Ini suatu kewajiban kita terkait dengan Quran ini. Kita harus belajar, ya, membaca. Jadi anakku sekalian yang masih Iqra, ya bisa kita tingkatkan. Nah, kita datang di di masjid untuk belajar dengan membaca Al-Quran. Ya, jangan malu untuk mempelajari Al-Quran. Bapak juga ini dari tidak tahu, alhamdulillah bisa tahu membaca Al-Quran karena ya belajar. Maka dari itu Bapak sarankan kita harus tahu membaca Al-Quran. Ya, dan mudah-mudahan dalam hal kita belajar Al-Quran dengan tekun, insyaallah di sisi lain satu kita bisa mendapat pahalanya. Kalau karena membaca Al-Quran itu ya pahala satu huruf saja sudah pahalanya luar biasa pahalanya. Jadi alif lam saja ya 3 di situ. Iya. Jadi alhamdulillah kalau kita menekuni atau belajar dengan baik, insyaallah anak-anakku bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua juga kalau kita dalam hal belajar tetap tekun, ya, diperhatikan untuk
kaidah-kaidah yang ada pada Al-Quran. Terus anakku sekalian, salah sebentar, kalau kita sudah membaca bersama ini, sudah ada beberapa perwakilan, salah kita sebentar sama-sama menuliskan Al-Qur'annya ya. Jadi anakku sekalian, untuk di pagi ini ya kita perlu dua tempuh bagaimana anakku sekalian bisa membaca Quran surah Al-Hujurat dengan baik, terus bagaimana bisa menuliskan Al-Quran itu sendiri. Jadi karena ini bagaimana dalam hal untuk di Al-Hujurat itu ada beberapa yang kita bisa lihat terkait dengan ini di gambar ada bagaimana Allah menciptakan manusia dengan aneka ragam. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Quran surah Al-Hujurat itu ada beberapa gambaran kepada kita tentang bagaimana keragaman manusia. Tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surah Al-Hujurat itu ada beberapa bagaimana dia bisa perbedaan jenis kelamin, berbeda dengan suku bangsa, berbeda agama yang dia. Nah, ini. Terus di kita tadi sudah membaca bersama, untuk kita di sini untuk bagaimana bisa melihat arti dari surah Al-Hujurat itu. Ya, perhatikan nak. Ya, sini kita ada penggal-penggalan ayat seperti ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, di sini kita memang dipanggil ya manusia, bukan yang berimannya, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna halaknakum, sesungguhnya kami telah menciptakanmu min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Jadi Allah menciptakan kita dalam surah Al-Hujurat ini, Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wajalnakum, ya di sini kemudian kami jadikan kamu, artinya Allah menciptakan kita, ya jadikan manusia, ya baik itu laki-laki maupun perempuan, subang berbangsa-bangsa, ya jadi berbangsa-bangsa. Terus wakabaila, dan bersuku-suku. Jadi di sini ada beberapa poin terkait dengan surah Al-Hujurat itu, bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan kita ini tadi, ya kita ini semua diciptakan oleh Allah. Ya, bagaimana dia kita ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dan terus bagaimana kemudian kita dijadikan ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, Arab, ya, agar saling mengenal. Jadi kita diciptakan ya anakku sekalian, kita ini ya dalam satu kelas, ya kita diciptakan ini Arab, ya agar kita saling mengenal. Ya, si Dennis tadi waktu belum masuk di sekolah ini kan belum kenal dengan si Ulfa. Iya, jadi kenapa Allah menciptakan kita ini dalam surah Al-Hujurat ini, ya supaya saling mengenal. Yang kedua, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi, di sisi Allah, atkakum, yaitu ialah orang yang paling bertakwa. Iya, jadi anakku sekalian, di selain juga
kenapa kita diciptakan tadi? Diciptakan ini mulai dari berbagai jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan. Terus bagaimana kita ini dijadikannya, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu saling mengenal. Terus ya kita ini diciptakan oleh Allah itu yang paling mulia, ya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bagaimana kita bertakwa. Taqwakum. Innallaha alim habir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, anakku sekalian, kita di Quran surah Al-Hujurat ini, ya tadi alhamdulillah sudah sama-sama membaca dan kita sudah artikan juga, dan anakku sekalian, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa itu nak? Apa kira-kira seperti yang artinya di surah Al-Hujurat? Siapa yang tahu? Hah? Iya, agar saling mengenal. Alhamdulillah. Lupa lagi. Iya. Terus apa lagi? Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena ya Allah itu Maha mengetahui, teliti. Iya. Ya. Terus di surah Al-Hujurat itu juga sini, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan. Iya, suku dengan suku yang lain. Baik, anakku sekalian, yang kedua juga kemudian kami jadikan untuk berbangsa-bangsa seperti yang dijelaskan tadi, untuk saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok tadi, ya saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Iya. Jadi anakku sekalian, selanjutnya juga di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertengah rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi mendapatkan mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai, berbeda dalam persaudaraan, ya bersaudara dalam perbedaan. Itu jadi anakku sekalian, sebelum kita mengerjakan tugas, ya anakku sekalian, kita harus kembali untuk menuliskan surah Al-Hujurat. Nah, ini yang perlu juga tadi, supaya bagaimana anakku sekalian bisa membacanya sampai di rumah dan mencocokkan apa yang ada di rumahnya. Iya. Jadi anakku sekalian, ini di surah Al-Hujurat yang 13 sekali terkait dengan makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, siapa bisa untuk kembali membacakannya, untuk berikan kepada teman. Ya, jadi
anakku yang masih ikra, ya mari kita jangan bosan untuk belajar Nadi. Ya, kita malu dalam hal belajar. Karena kenapa? Ya ini kitab kita, ya, Al-Quran untuk dibaca, dipelajari supaya kita itu menjadi penerang, ya, memberikan syafaat juga, memberikan berkah terhadap kita apabila kita sudah meninggal. Ya. Baik, untuk anakku sekalian, alhamdulillah tadi ada beberapa teman kita tadi naik membacakan surah Al-Hujurat, terus selanjutnya ya menulis bersama ini beberapa satu ayat dengan tausnya, ya yang cantik Nadi. Ya, jadi itu untuk kita tulis dulu sebentar. Alhamdulillah Bapak sudah siapkan LKPD-nya untuk anak-anakku sekalian. Ya, jadi ya alhamdulillah sudah ada yang ya sudah ada yang selesai untuk menulis, ya supaya kita sampai di rumah kita cocokkan di Al-Quran kita supaya membacanya. Jadi baik, alhamdulillah kita sudah baca bersama, terus anak-anak menuliskan Al-Quran surah Al-Hujurat, ya walaupun ya masih ada yang bengkok, ya ada masalah nih karena itu tahap proses belajar kita. Ya, mudah-mudahan di kelas 5 sampai 6 nanti ya kita sudah mahir untuk untuk menulisnya. Makanya kita rajin menulis juga, ya menulis Al-Quran supaya sambil belajar membacanya, belajar juga menulis Al-Quran. Baik, untuk anakku sekalian kita bentuk kelompok dulu sebelum kita mengerjakan itu LKPD-nya. Kita bentuk kelompok berdasarkan urutan absen. Satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Baik, atau kita bagi 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya. Ini LKPD itu bagaimana membuat ya ini menjodohkan bagian-bagian ayat dan terjemahannya. Ya. Jadi silakan untuk kelompok 1 yang naik untuk mengambil ya untuk kelompoknya dulu. Ananda Ulfa kelompok 1 naik untuk ambil. Ya. Untuk kelompok 2 Ananda Denis untuk ambil untuk ya. Terus kelompok 3 Tasya, ya. Oke. Perwakilan kelompok 4, iya. Ambil juga untuk ya. Untuk LKPD bagaimana kita menjodohkan bagian-bagian ayat yang terjemahannya. Ini ada nih kita sama menjodohkan silang. Iya. Oke. Iya. Baik, Tuan anakku sekalian, alhamdulillah sudah silang. Untuk pemaparannya dulu untuk kelompok 1 dulu naik menyampaikan LKPD-nya. Alhamdulillah ya kelompok 1 sudah
naik. Dan ya, itulah untuk penyampaian dari kelompok 1. Mari kita berikan dulu aplaus. Nah, iya, alhamdulillah. Terus kelompok 2, iya, naik untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya, maju untuk iya. Baik, itu untuk kelompok 2. Mari kita kasih aplaus juga. Terus lanjut di kelompok 3. Iya, untuk kelompok 3 untuk naik menyampaikan hasil LKPD-nya. Iya. Baik. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok 3. Terus kelompok 4. Iya, nah juga memberikan LKPD-nya. Iya. Alhamdulillah untuk hari ini untuk LKPD sudah selesai semua. Mari kita memberikan aplaus untuk kita semua. Baik, sebelum kita selesai, ya kita untuk kesimpulan kali ini itu di Quran surah Al-Hujurat itu ada 3 yang perlu kita tahu. Yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Setiap manusia yang mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan yang lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik untuk anakku sekalian, kita insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti kita mengulas kembali terkait bagaimana isi kandungan surah Al-Hujurat. Selanjutnya anakku sekalian, pesan untuk anakku sebelum kita pulang, saya sampaikan kepada anak-anakku untuk kalau kita pulang kita insyaallah jalan di sebelah kiri, ya supaya searah untuk terus yang kedua kita sampai di rumah simpan baik-baik tas, pulpennya, alat semua pakaiannya disimpan supaya besoknya tidak untuk cari di mana tas bukunya. Sebelum kita juga pulang, insyaallah kita sekali lagi pesan untuk anak-anakku sekalian, kita harus sampai di rumah cium tangan, beri salam kepada orang tua kita nanti, karena jeripayanya, letihnya itu bisa terbayarkan kalau anaknya sudah sukses untuk dalam pembelajaran. Apalagi anakku sekalian bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalnya, untuk orang tua kita memberikan mahkota emas untuk orang tua kita dalam hal kalau kita sudah menghafal beberapa Al-Quran itu
janji Allah Subhanahu wa taala dalam hal membaca Al-Qur'an tadi. Ya, itu mungkin, dan insyaallah di pertemuan yang selanjutnya nanti kita lebih fokus dalam bagaimana kita membicarakan pesan-pesan dari Quran surah Al-Hujurat nanti. Jadi itu mungkin nak, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita sama-sama mempelajari isi kandungan surah Al-Hujurat. Ya, sebelum kita pulang, anakku sekalian, kita bersama-sama dulu membaca doa bulan tadi. Ya, baik, untuk anakku sekalian yang memimpin doa bulan, ya maju lagi untuk adik perempuan. Ya, sekarang untuk laki-laki tadi, ya Denis maju untuk memimpin atau membaca doa bulan. Ya, jadi baik, anakku sekalian, mari kita sama-sama membaca doa bulan. Ya, pimpin untuk Denis nak maju ke depan untuk membaca doa pulang. Ya, dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi alhamdulillah itulah pembelajaran kita kali ini, dan mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kita diberi berkah apalagi kita belajar Al-Quran pada hari ini. Jadi anakku sekalian, mari dalam hal belajar kita lebih tingkatkan tadi, dan anakku sekalian, kita sama-sama menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.